Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Burido. Di sini saya akan mentakhrij hadis tentang keutamaan niat yang berbunyi innamal a'malu binniyati. Yang pertama, jadi di sini saya akan menjelaskan tata cara mencari hadis memakai aplikasi Maktabah Samilah. Jadi di sini berikut ini akan jelaskan cara mencari hadis. Sebagai contoh, pencarian akan dilakukan atas hadis bermakna setiap amal tergantung pada niatnya. Asumsi awal, tidak diketahui dengan sempurna lafaz matanya, yang diketahui hanya innamal a'malu binniyati. Buka Maktabah Samilah. Jika terkoneksi dengan internet, biasanya akan muncul pertanyaan, hunaka kataba hadidah, hal turidu tahmiluhal al-an. Ada buku-buku baru, ada mengunggahnya? Jika tidak, pilih no. Setelah membuka Maktabah Samilah, tampilan awal seperti yang berada di gambar. Selanjutnya, klik tombol terlambang teropong. Ada gambar teropongnya, diklik. Yang ketika disorot akan muncul keterangan bahsun, yang artinya pencarian. Sorot dan klik di kolom tengah. Menu berjudul matan-matan hadis. Bentar, cari. Menu berjudul matan hadis, ya sudah. Jika mau mencari matan hadis di seluruh kitab induk hadis, pilih al-majmu'ah kulliha. Semuanya berarti. Itu sudah saya screenshot. Di situ terdapat gambarnya. Setelah itu, ketik potongan lafaz matan hadis yang tadi yang ingin kita cari. Misalnya kita mencari lafaz innamal a'malu binniyat. Binniyat saja, binniyat. Di kotak isian sebelah kanan. Oke. Setelah itu tekan tombol berlambang teropong yang atas. Di bawahnya kolom-kolom tadi ada tanda teropong di pojok kiri bawah. Sudah saya tampilkan gambar disebut. Setelah itu tekan tombol teropong untuk mulai melakukan proses pencarian. Terus jika tombol teropong ini disorot, akan muncul keterangan al-bahsun tanfidun, lakukan pencarian. Setelah itu tampilan akan berubah seperti ini. Sudah saya screenshot. Sudah. Jadi untuk yang atas itu ada hadisnya. Nah, di bawahnya ada kolom. Ada kolom daftar isi. Dan terus yang bawahnya lagi ada laju proses pencarian. Tanda garis hijau di bagian bawah adalah tanda proses pencarian. Jika sudah sampai ke ujung kanan, berarti sudah selesai mencari seluruh kitab.
Setelah itu di situ ada kolom, saya jelaskan maksudnya. Yang pertama nomor hadis. Yang atas itu nomor hadis. Terus ada lafaz yang ditandai dengan tinta merah, itu hadis lengkap dengan syaratnya. Kata kuncinya yang digunakan adalah biniyah tadi. Nah, di kolom disebut ada kolom-kolomnya. Yang pertama nas, potongan nas hadis. Terus yang kedua Alkitab, judul kitab, induk maksudnya. Terus al-babun, yaitu judul bab. Seterusnya adalah al-juz'u, jilid. Terus yang terakhir halaman. Sudah? Terus hasil pencarian akan ditampilkan dari seluruh kitab induk yang ada dalam daftar hasil pencarian. Dalam tampilan ini, hadis pertama berasal dari Al-Muwatta' Imam Malik. Al-hasil terdapat 236 hasilnya, maka lebih baik mencari kitab induk lain yang tingkatannya itu lebih di atas, dengan prioritas mulai dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, terus dan seterusnya. Saya lupa. Terus selanjutnya bentar. Hasil pencarian akan menunjukkan ada berbagai macam di sini kitab induk yang sama yang membuat hadis yang sama. Hal ini karena perbedaan penerbit. Seperti Sahih Al-Bukhari terdapat 7-9 jenis dari penerbit yang berbeda. Pilih yang hadisnya berharokat ya, biar mudah. Pilih hadisnya yang berharokat, karena syarat hadis yang dicantumkan dalam ini itu harus berharokat. Itu sudah saya tampilkan gambarnya. Setelah mendapatkan hadis berharokat, selanjutnya memeriksa apakah hadis tersebut berada dalam kitab yang bisa dipakai sebagai rujukan atau tidak. Di situ kan ada kartu buku, berisi keterangan buku ta? Ya. Caranya dengan menyorot tombol berlambang seperti kertas yang ujung kanan atasnya berlipat. Itu kartu kitab, kartu buku itu loh, yang sebelah pojok kiri atas. Ketika disorot akan muncul keterangan tentang kitab tersebut. Di situ terdapat hasilnya. Yang pertama judul kitab, induk, terus nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, keterangan bahwa yang ada hadis ini sama dengan versi
cetakannya. Dari ketika diklik itu, dari kartu Mutaqahal Kitab, di atas dapat ditemukan judul kitab induk seperti di atas. Untuk kartu tempat penerbitan dapat dicari di internet dengan kata kunci nama penerbit dari judul kitab. Selanjutnya, dari hasil pencarian hadis ditemukan data hadis tersebut sebagai berikut. Nama penulis Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi. Nama kitabnya Al-Jami' Musnad Sahih Mukhtasar min Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanuhu. Apa itu? Sahih Bukhari. Nomor hadis 1, juz 1, halaman 6, tempat terbit Beirut. Nama penerbit Tertufa apa itu? Tahun terbit 1422 Hijriah. Dari data di atas masih ada data yang kurang. Untuk kelengkapannya, semua takhrij hadis untuk ini yaitu judul kitab, subjudul kitab dalam kitab induk dan judul bab. Selanjutnya, untuk mengetahui hadis tersebut ya, berada dalam kitab dan bab apa, kita tombol berlambang buku tadi terbuka, buku yang terbuka maksudnya di bagian atas, di bagian kanan atas. Setelah diklik, maka akan ditampilkan bab di mana hadis itu berada yang diklik biru, ya. Untuk mengetahui judul kitab, lihat folder yang lebih induk bagian atas di mana folder bab itu berada. Dari hasil pencarian di atas ditemukan dari hasil pencarian tersebut kita temukan tambahan data hadis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, nama kitab. Yang kedua, nama bab. Kaifa kana ba'dul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oke, dengan demikian hasil tahrid untuk hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Oke. Jadi kalau ingin mencari di semua kitab, katakan pilihan mencari di semua kitab dengan mengklik tombol apa ini? Bacanya apa ini? Logo Al-Majmu'ah. Lalu pilih kitab induk yang diinginkan saja dengan mengklik tanda kotak di samping tersebut, samping kanan, sehingga muncul tanda centang. Oke, contohnya kitab Sahih Bukhari ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.